Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai janji saya kepada kalian, anak-anakku sekalian yang kelas 11, saya akan perkenalkan kalian tentang vektor di dimensi 3 ya. Ini hanya pengenalan saja. Kalau selama ini kita mengenal dimensi 2 itu hanya sebuah bidang X dan Y saja, jadi permukaan rata. Kali ini kita koordinat kartesiusnya kita tambahin satu lagi. Jadi kita bermain di ruang, ada dimensi 3, yaitu ada tingginya. Ya, ada tinggi. Jadi kalau selama ini kita main X, Y, contoh misalkan kita koordinat 3,4 gitu ya. Maka titiknya ini, titik ini berada pada alas ya, pada alas ya, ini berada pada alas dari bidang XY. Ini X, merah ini X, kemudian hijau ini Y. Oh ya, perhatikan baik-baik yang mana yang positif, mana yang negatif. Kalian perhatikan bahwa patokannya adalah sumbu X, maka yang berlawanan jarum jam itu yang Y positif, yang ini ke sana. Jadi bukan yang ke sini, tapi yang ke sana, jadi yang negatif. Ya, jadi kalau 3,4, 3-nya ke sini, 3, 4-nya ke sini, ya, ke arah Y yang hijau ke sana, ya, ke belakang. Ya, itu jadi yang berlawanan jarum jam itu yang positif. Jadi misalkan ini saya putar gitu ya, saya putar begini, misalkan begini posisinya. Ini ya. Misalkan X-nya ke sini, maka yang berlawanan jarum jam ke sini, maka Y yang positif yang ini. Ini titik koordinatnya ya, itu. Jadi cara menyatakan XY-nya ya, yang positif. Ya, oke. Nah, oke, ini 3,4 ada nempel di permukaan di bawah, di alas. Nah, kalau dimensi 3 itu ada satu komponen lagi namanya Z. Jadi kalau saya tambahkan di sini misalkan 3,4 misalkan 2 misalkan ya. Maka koordinat A ini akan naik ke atas. Nah, ya. Ya, setinggi 2 langkah. Ya, ini makanya koordinat dari kartesius dari dimensi 3 ini 3, 4, 2. 3 ke X, 4 ke Y, kemudian dia naik 2. Ini posisinya seperti itu. Ya. Jadi kalau misalkan lebih mudahnya lagi, lebih memahami lagi kalau titik ini ada di ruangan, ini ada di ruangan, ini ada di ngapung gitu ya. Nih, karena dia ada di bukan di nempel, tapi dia ada di sebuah ruangan. Nah, ya lebih mudahnya misalkan saya buat dia apa namanya nama dimensi 3-nya kita buat, misalkan saya buat trapesiumnya ya, misalkan saya buat trapesiumnya 3, misalnya gini ya, 3, kemudian kesananya sampai ke 4 ya, 4 yang mana, 4 ya, ini yang 4 ya, kayak 4 ini sampai sini, ini ke atas. Nah gini sampai 2. Oke, selesai. Jadi titik 3,42 ini berada di sini di ujung dari gambar ini, kelihatan banget bahwa titik 342 ini ada di ujung dari sebuah prisma ya. Ya, ini. Jadi ini namanya koordinat di dimensi 3. Nah, lantas mana yang vektornya? Nah, vektornya kalau kita mau membuat vektornya, maka vektor itu juga berada pada ruangan. Ruangan itu misalkan 342 ini kalau saya tarik garis dari pusat itu koordinatnya, maka akan membentuk sebuah vektor. Saya buatkan sebuah vektornya. Mana vektor? Oh, ini vektor. Nah, ini vektor. Misalkan saya buat vektor dari pusat sumbu kemudian ke titik ini. Ke titik tadi 342. Nah, ini karena putus-putus itu di dalam ruangan, sehingga kalau kita perhatikan maka vektor yang barusan kita buat ini tuh membelah ruangan gitu. Ya, kayak dimensi. Kalau Anda itu namanya diagonal ruang ya, kayak seperti diagonal ruang ya, diagonal ruang. Nah, ini namanya vektor di dalam dimensi 3. Jadi dia bukan nempel di permukaan, tapi dia ada berada di dalam ruangan. Ya, karena dari pusat sumbu maka 3,42 itu juga sebagai vektornya. Ya, 342 itu sebagai vektornya. Paham ya? Iya, jadi ini kalau kita menyatakan sebuah vektor di dalam dimensi 3 ya, ini vektor.
ya, vektor, misalkan vektor ini misalkan sumbu itu titiknya kebetulan menempel di ABCD nya ya. Saya nempel ya, A nya nempel di sini, nggak bisa dihapus. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi itu adalah vektor ya di dalam ruang. Jadi kalau tidak kita lepas ruangannya, kita lepas ya, kita lepas akan seperti ini ya. Oke, nah ini vektor, ini vektornya ini. Oke, ini ya, ini jadi vektornya ini. Ya kan, ini kalau misalkan kita gini, ya ini jadi karena tidak ada ininya, jadi dia gambarnya vektor hitam ini A ini ada di dalam ruangan ya. Ini vektornya ya. Jadi vektor, kalau misalkan saya mau tumbuhkan, oke, kita lihat vektornya apa. Nih vektornya sama ya. Ini jadi vektornya adalah, ini ada, kita beri nama vektor U342. Kenapa sama dengan titik koordinatnya? Karena dia mulai dari 0,0 ya, dari pusat 0,0,0 ya. Jadi ada 3. Oke ya, itu pengenalan kita tentang vektor dimensi 3 ya. Pak, bagaimana kalau misalkan titiknya berada, vektornya bukan dari 0? Bisa saja kita misalkan kita akan coba membuat vektor yang tidak berada di, dan tidak mulai dari 0,0. Gimana caranya? Ya sama, jadi misalkan kita membuat vektor itu dimulai dari titik yang lain gitu misalkan ya. Oke, ini kita hapus dulu ya, vektor ini kita hapus dulu, kita buat coba. Kemudian titiknya, titik A ini saya hapus. Oke, nah ya. Oke, kita buat. Sekarang kita akan membuat sebuah vektor. Ya, kita akan membuat vektor di dalam ruangan. Mana tadi vektor? Ini ya, kita buat vektor. Ya. Kalau kita buat vektor di dalam ruangan. Oke. Ini untuk lebih mudah saya hapus dulu ya, biar tidak mengganggu. Oke, kita inputkan. Kita akan membuat vektor. Vektor ya, vektor itu dimulai, ada startnya. Misalkan dari 3, jangan 3 deh ya. Kita mulai dari 2,2 ini, kemudian koma ngapung di titik 1. Nah gitu, ini vektor awalnya. Karena kita membuat vektor titik yang lain, kita buat lagi pangkalnya, ini ujungnya sekarang. Kita mulai misalkan sampai berapa, misalkan sampai dengan 3, misalkan kesananya 5 gitu ya, 5, kemudian sampai misalkan atasnya 4. Nah begini, maka ini adalah vektor ya, ini adalah vektor ya. Ini vektor adalah 1, 3, 3. Dari mana kita bisa menghitung 3, 1, 3 ini? Ini adalah komponen X-nya yang mendatar X. 3 ini 3Y-nya ketiga. Untuk lebih mudah jangan 3 ya, ini karena selisihnya sama. Oke, kita ganti deh, ini jangan 4 deh. Misalkan di sini 3. Nah, begini aja. Ya, saya dan beda ya. X-nya 1, Y-nya 3, itunya 2. Ya. Nah, kalau kita mau membuat yang lebih mudah lagi, maka kita bisa gambarkan ini di dalam sebuah kotak. Ini kalau saya puterin ini garisnya ini ngapung ya, ngapung di sana deh. Ya, jadi